Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiki wal bashar. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ma'asyiral muslimin, pemirsa dan hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali percakapan saya sampaikan, selamat berjumpa kembali pada majelis ilmu bersama Jamaah Laduna Ilma Indonesia dengan mata kuliah Ma'rifatul Mutmainatul Qulub, yang bila dialih bahasakan berarti mengenal ketenangan hati atau ketenangan jiwa. Untuk mendapatkan metode sistematis dan standar akademis yang layak, maka mata kuliah Ma'rifatul Mutmainatul Qulub akan dibagi menjadi beberapa pokok bahasan yang segera akan diuraikan. Silakan. Pokok-pokok bahasan pada mata kuliah Ma'rifat Mutmainatul Qulub. Pertama, dasar hukum Mutmainatul Qulub. Kedua, langkah-langkah untuk mendapatkan Mutmainatul Qulub. Ketiga, tujuan berbaiat kepada para imam. Keempat, pelajaran yang didapat dari para imam. Kelima, hasil belajar kepada para imam. Keenam, didikan Allah. Dan yang ketujuh, hasil didikan Allah. Baik, segera masuk dalam bahasan pertama. Pertama, dasar hukum Mutmainatul Qulub. Surah Al-Fajr ayat 27 sampai 30 artinya, hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho lagi diridhoinya. Hai jiwa yang tenang, kembali mendekat kepada Tuhanmu. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbi. Hai jiwa yang tenang, mendekatlah kembali pada Tuhanmu. Maka jelas Allah memerintahkan kepada para jiwa yang tenang untuk mendekat kepada Allah. Maka menjadi suatu kepastian kita harus berusaha untuk mendapat ketenangan jiwa dan berlanjut mendekat kepada Allah. Jiwa yang panik, jiwa yang gelisah, jiwa yang penuh dendam, jiwa amarah, jiwa yang terlalu loba, terlalu tamak dalam urusan dunia, jiwa yang terlalu bergembira ria dalam menikmati hiasan hidup. Semua bentuk jiwa tidak mungkin mendekat kepada Allah. Hanya satu bentuk jiwa, an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Maka wajib kita kenali apa, bagaimana untuk mendapatkan Mutmainatul Qulub agar kita mampu selanjutnya mendekat kepada Allah. Inilah dasar hukum Mutmainatul Qulub. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbi. Hai jiwa yang tenang, mendekatlah engkau pada Tuhanmu. Lanjut. Kedua, langkah-langkah untuk mendapatkan Mutmainatul Qulub.
Pertama, berzikir kepada Allah. Surah Ar-Ra'd ayat 28 artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan zikrullah. Ingatlah, hanya dengan zikrullah hati menjadi tentram. Ingatlah, hanya dengan zikrullah hati menjadi tentram, mutmainatul qulub. Maka jalan pendekatan kepada Tuhan adalah zikrullah. Langkah pertama sebagai modal awal untuk mendekat kepada Tuhan. Tenangkan jiwa saudara. Caranya adalah dengan zikrullah. Adakah cara yang lain yang ditentukan oleh Allah? Lanjut. Kedua, berbaiat kepada Rasulullah. Surah Al-Fat ayat 18 artinya, sesungguhnya Allah telah ridho terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia atau berbaiat kepadamu di bawah pohon, maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dengan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat, Fathan Qarib. Allah mengetahui siapa yang berbaiat kepada Rasulullah di bawah pohon itu, baiatur ridwan. Dan Allah menurunkan pahala, jasa, ketenangan jiwa, dan kemenangan yang dekat, yaitu Fathan Qarib. Jadi pahala berbaiat kepada Rasulullah adalah dua pahala. Ketenangan jiwa dan kemenangan yang dekat di bumi ini. Fathan Qarib. Maka menjadi langkah kedua untuk mendapatkan ketenangan jiwa adalah kita wajib berbaiat kepada Rasulullah. Yang menjadi masalah, Rasulullah telah wafat. Kepada siapa kita berlanjut untuk mengadakan baiat? Kita telusuri pelajaran pada Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi. Silakan. Hadis Sahih riwayat Muslim dalam Imarah nomor hadis 3431 dari Abdurrahman bin Abdurrabbil Ka'bah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, barang siapa yang berbaiat kepada seorang imam, lalu dia memenuhi janji setia dengan sepenuh hati, hendaklah ia mematuhi imam itu sepenuh daya. Ini perintah Rasul. Barang siapa yang telah berbaiat, artinya baiat itu diperintah oleh Nabi kepada seorang imam. Manakala Rasul masih hidup, tidaklah perlu berbaiat kepada imam. Pasti ini perintah setelah beliau wafat. Barang siapa berbaiat kepada seorang imam, hendaklah ia taat di imam itu sepenuh hati, dan hendaklah ia berbakti sehabis daya. Muncul pertanyaan lanjutan. Untuk apa berbaiat kepada imam? Harus terjawab untuk memenuhi standar akademis. Yang dimaksud standar akademis adalah suatu pelajaran yang universal, jelas. Tidak muncul lagi pertanyaan, jelas. Maka kita membuat suatu pelajaran dengan sejelas-jelasnya. Lanjut. Kesimpulan langkah-langkah menuju mutmainatul qulub. Pertama, senantiasa berzikir kepada Allah. Kedua, berbaiat kepada Rasulullah. Dengan wafatnya Rasul, maka baiat dilanjutkan kepada imam yang diangkat Allah. Lanjut. Pokok bahasan ketiga, tujuan berbaiat kepada para imam. Ya. Untuk apa kita berbaiat kepada para imam? Untuk apa Rasulullah menganjurkan kita berbaiat kepada para imam? Kita mencari data, bukan dari rekayasa analisis, tapi berdasarkan ajaran Al-Quran. Baca. Surah Al-Anbiya ayat 73 artinya,
kami telah menjadikan mereka itu sebagai imam-imam. Cukup. Kami Allah telah menjadikan mereka itu imam-imam. Allah yang menjadikan imam. Allah itu ditunjuk, diangkat oleh Allah. Sama dengan pengangkatan para nabi. Baca sekali lagi, Fal. Surah Al-Anbiya ayat 73 artinya, kami telah menjadikan mereka itu sebagai imam-imam yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Cukup. Kami Allah yang menjadikan mereka imam-imam yang diberi tugas. Imam-imam itu memberi petunjuk. Petunjuk kepada siapa? Tidak jelas. Tetapi manusia diberi akal oleh Tuhan. Kalau dikatakan seorang presiden memberikan pengarahan, tidak perlu ditanya kepada siapa, ya tentu kepada rakyatnya. Seorang imam memberikan petunjuk pasti pada jamaahnya, karena imam adalah pemimpin jamaah. Dan petunjuk itu tidak boleh seenak perut imam itu. Petunjuk yang dikeluarkan oleh para imam harus sejalan dengan perintah Tuhan. Petunjuk-petunjuk Tuhan. Wahyu yuha. Lanjut. Dibaca sekali lagi dari asal. Surah Al-Anbiya ayat 73 artinya, kami telah menjadikan mereka itu sebagai imam-imam yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Dengan perintah Tuhan. Bukan berarti seorang imam mempelajari rahasia Al-Quran menurut kemampuan intelektualnya dan dilempar pada jamaahnya tanpa bimbingan Allah langsung. Ini ayat yang sangat penting. Bahwa faham imamah itu sudah dilindas oleh tipu daya iblis laknatullah. Ajaran ini hampir tidak dikenal di masyarakat. Baca sekali lagi. Surah Al-Anbiya ayat 73 artinya, kami telah menjadikan mereka itu sebagai imam-imam yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Dengan bimbingan Tuhan. Imam-imam memberi petunjuk kepada jamaahnya dengan bimbingan, dengan perintah-perintah dari kami Allah. Lanjut. Dan telah kami wahyukan kepada mereka. Cukup. Kami wahyukan kepada imam-imam itu. Jadi bukan seorang imam yang tidak mampu menerima wahyu. Ini letterlek Al-Quran. Ini ayat muhkamat. Tidak perlu diputar-putar. Jelas. Lanjut. Keempat, pelajaran yang didapat dari para imam. Apa pelajaran yang didapat dari para imam? Mempunyai format yang khusus. Yang telah ditentukan dari Allah dan termaktub di dalam Al-Quran. Para imam tidak mengajar keluar dari kurikulum yang telah ditentukan Allah. Lanjut kita belajar. Surah Al-Ahqaf ayat 13 artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada pula berduka cita. Kurikulum pertama. Barang siapa mengatakan la ilaha illallah dan dia istiqomah dalam keyakinan itu, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maka dia tidak perlu khawatir. Itu ajaran pertama dari para imam. Tauhid. Jadi bukan seorang imam yang tidak mengajar tauhid. Lanjut. Surah Al-Maidah ayat 35 artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Kurikulum kedua yang diajarkan para imam adalah perintah bertakwa. Diajarkan pada jamaah jalan ketakwaan.
mencari jalan pendekatan menuju Tuhan. Bukan mencari ketenaran di muka bumi, tetapi mereka mencari salah jalan menuju irji ila Rabbi, taqarrub ila Allah. Dan diajarkan pada jamaah berjihad dengan cara yang benar. Kurikulum ketiga. Surah Al-A'raf ayat 35 artinya, maka barang siapa yang bertakwa dan mengadakan perbaikan, tidaklah ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ini kurikulum ketiga yang ditunjukkan Allah bagi para imam agar mengajar para murid-muridnya bertakwa dan mengadakan perbaikan, bukan mengadakan kerusakan. Perbaikan, perbaikan, dan perbaikan. Jadi para imam atau pemimpin-pemimpin agama yang menganjurkan jamaahnya untuk melakukan kekerasan, itu bukan imam yang sejati. Karena ini ayat Al-Quran. Bahwa imam mengajar ketakwaan dan mengadakan perbaikan di muka bumi. Lanjut. Kesimpulan pelajaran yang didapat dari para imam. Pertama, berketetapan atau istiqomah dalam keyakinan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kedua, mencari jalan pendekatan kepada Allah. Ketiga, berjihad di jalan Allah. Dan yang keempat, mengadakan perbaikan. Semua itu menuju jalan ketakwaan. Lanjut masuk pada pokok bahasan berikut. Pokok bahasan kelima, hasil didikan para imam. Surah Al-Ankabut ayat 49 artinya, sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu, utul ilmi. Jadi tugas puncak seorang imam adalah mendidik jamaahnya menjadi al-muttaqin, yaitu utul ilmi, orang alim yang di dadanya ada Al-Quran. Baik, kita baca sekali lagi. Surah Al-Ankabut ayat 49 artinya, sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu, utul ilmi. Sebenarnya Al-Quran itu ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmi. Untuk memberi kejelasan sejelas-jelasnya bagaimana bisa Al-Quran berada di dalam dada orang berilmu, itu butuh waktu yang panjang, durasi tidak mencukupi. Al-Quran berada di langit. Wallahu mi waraihim muhitu bal huwa Qur'anun majid fi lauhil mahfuz. Bahwa Quran yang majid berada di lauhil mahfuz. Bagaimana cerita ayat yang lain berkata Al-Quran berada di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu atau utul ilmi. Ini harus belajar kepada alim pewaris Nabi yang mengetahui dengan benar bagaimana caranya menurunkan Al-Quran dari lauhil mahfuz ke dalam hati kita. Tugas para imam itu. Inilah puncak keberhasilan bila seorang imam mendidik muridnya, mendidik jamaahnya, akan turun Al-Quran ke dalam dada murid-muridnya. Itulah yang disebut takwa. Jadi apakah takwa itu? Takwa adalah orang yang benar-benar beriman dan berilmu. Apakah takwa itu? Takwa itu adalah orang yang benar-benar beriman dan berilmu. Berilmu adalah terisinya Al-Quran di dalam dada dia. Lanjut. Surah Asy-Syura ayat 52 artinya,
Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya, kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab Quran dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu nur yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Al-Quran itu nur yang manfaatnya, kata Tuhan, merupakan sarana pemberi petunjuk kepada hamba-hambanya yang dikehendaki. Manakala Allah berkehendak memberi petunjuk kepada hambanya, diturunkan nurul Quran ke dalam dadanya. Sehingga Al-Quran itu yang membimbing selanjutnya kepada orang tersebut. Lanjut. Kesimpulan hasil didikan para imam adalah mencapai predikat utul ilmi atau orang berilmu, yaitu muttaqin atau orang bertakwa. Lanjut. Pokok bahasan ke-6, didikan Allah. Surah Al-Baqarah ayat 282 artinya, dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Bertakwalah kepada Allah dan Allah mengajarmu, Allah mendidikmu. Tingkat pertama saudara berguru kepada seorang imam. Sampai ke tingkat takwa, saudara menjadi orang beriman dan berilmu. Dengan ilmu saudara, saudara sudah bisa mendekat kepada Allah. Setelah saudara mengenal Allah, silakan belajar langsung. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah, hasil didikan imammu. Sesudah engkau bertakwa, wa yu'allimukumullah. Belajarlah pada Tuhanmu. Apa pula yang diajar Tuhan kepada orang tersebut? Seorang imam mengajar kepada murid-muridnya, jamaahnya telah disebutkan tadi. Sekarang apa yang diajar Tuhan kepada orang yang belajar kepadanya? Silakan. Ketujuh, hasil didikan Allah. Surah Al-Baqarah ayat 154 artinya, dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Gugur dengan mati itu sama. Penterjemah menggunakan kata gugur supaya pembaca tidak terlalu bingung. Coba gugur diganti mati, Pak. Baca. Surah Al-Baqarah ayat 154 artinya, dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang mati di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Ini kalau orang tidak mendalami pasti ketawa. Janganlah engkau mengatakan orang yang mati itu mati. Mati tidak bisa disebut mati, bagaimana? Lalu Tuhan dalam ujung kalimat berkata, mereka itu tidak mati. Kamu hanya melihat jasadnya musnah, dikuburkan di dalam tanah. Tapi elemen gaibnya tidak mati. Inilah tujuan berguru kepada Tuhan. Agar sakratul maut tidak mengenainya. Sakratul maut adalah dibawa oleh Israel. Ditaburkan kepada seseorang dan elemen gaib atau jauhar gaib orang itu bertebaran. Akal kembali ke gudang akal, nafsu ke gudang nafsu, hayat ke gudang hayat, ruh ke gudang ruh. Tetapi tidak demikian bagi orang yang benar-benar beriman dan berilmu. Mereka tidak mati sebagaimana kematian yang ditentukan dalam sakratul maut. Mereka jasadnya juga rusak. Tetapi Allah akan segera mengganti dengan jasad yang baru. Untuk mendalami pengertian ini, saudara tidak bisa mengerti dalam majelis ilmu yang sesingkat ini. Cari guru pembimbing dan belajar. Lanjut. Surah Al-Hadid ayat 28 artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah
dan berimanlah kepada Rasulnya, niscaya Allah memberikan rahmatnya kepadamu dua bagian, dan menjadikan untukmu nur, yang dengan nur itu kamu dapat berjalan. Bertakwalah kepada Allah, artinya benar-benarlah menjadi orang beriman dan berilmu. Dengan iman dan ilmunya itu engkau bisa menjumpai Tuhanmu, menerima firman-firmannya, tuntunan lebih lanjut. Manakala engkau telah bertakwa kepada Tuhanmu dan beriman kepada ajaran nabimu, engkau akan dapat dua pahala, dua jasa. Yang pertama nurul iman, karena saudara beriman. Dan yang kedua nurul ilmi, karena saudara berilmi. Dengan dua bekal, nurul iman dan nurul ilmi, Allah tambahkan nur. Diulang, dibaca. Surah Al-Hadid ayat 28 artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya, niscaya Allah memberikan rahmatnya kepadamu dua bagian. Dua bagian. Karena saudara adalah benar-benar insan yang benar-benar beriman, maka Allah memberikan nurul iman. Karena saudara benar-benar adalah utul ilmi, orang yang benar-benar berilmu, Allah berikan nurul ilmi. Dengan dua bekal ini, saudara akan lebih lanjut. Dan menjadikan untukmu nur, yang dengan nur itu kamu dapat berjalan. Dan menjadikan nur bagimu, agar dua nur yang ada tidak berkeliaran. Nurul iman dan nurul ilmi yang engkau miliki, disediakan wadah baru, jasad baru yang terbuat dari nur. Yang dengan itu saudara tidak mati, tetap jalan-jalan di tengah masyarakat manusia. Lanjut. Surah Al-An'am ayat 122 artinya, dan apakah orang yang sudah mati, kemudian kami hidupkan, dan kami berikan kepadanya nur yang terang, yang dengan nur itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia. Baca sekali lagi. Surah Al-An'am ayat 122 artinya, dan apakah orang yang sudah mati, kemudian kami hidupkan. Cukup. Apakah orang yang sudah mati, jasadnya, karena ketuaan, jantung, ginjal, liver, mempunyai batas waktu pemakaian. Dia akan rusak. Manakala jasadnya sudah rusak, lalu aku hidupkan dengan nur yang baru sebagai pengganti dagingnya. Lanjut. Kemudian kami hidupkan, dan kami berikan kepadanya nur yang terang, yang dengan nur itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia. Ya, inilah suatu prestasi tertinggi dari amalan manusia yang benar-benar beriman dan benar-benar berilmu. Merekalah wali Allah. Merekalah auliyahu ta'ala. Lanjut. Surah Yunus ayat 62 sampai 63 artinya, ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Ya, mereka wali-wali Allah, orang yang benar-benar beriman dan bertakwa. Bertakwa itu adalah utul ilmi. Orang-orang yang memiliki ilmi. Mereka lah wali Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi